Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan menyimak narasi provokatif yang disampaikan oleh Prof. Ikrar Nusabakti yang mengkritisi terkait efisiensi anggaran yang kemudian dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka, dan bahkan kali ini Prof. Ikrar dipermalukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, Pak Hasan Nasbi, dan juga Ibu Sri Mulyani yang kemudian menjelaskan secara tuntas terkait efisiensi anggaran yang sebenarnya. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Ternyata Pak Prabowo itu bersedia memotong kesejahteraan rakyat hanya untuk memberikan makan siang bergizi kepada anak-anak SD. Dan kemudian ini boleh dikatakan membuat banyak hal yang terpengaruh yang tidak bisa berjalan dengan baik di Republik Indonesia. Ternyata yang namanya Prabowo Subianto itu meng-cut anggaran untuk pendidikan dan kemudian ini menjadikan anak-anak yang kemudian akan sekolah atau kuliah di perguruan tinggi negeri menjadi sangat-sangat terbatas. Jadi memang saya ingin melaksanakan penghematan efisiensi, tapi jelas efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan dan operasi sehari-hari. Memang narasi dan isu bahwa gaji dipotong ini itu tidak benar. Jadi habis itu kunjungan kerja, seminar, dengerin tuh, kunjungan kerja, seminar, FGD, itu memang yang ini banyak menghabiskan anggaran. Dan wajar saja ketika dipotong oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, ya kan? Irigasi, bikin irigasi, rakyat perlu pupuk, adakan pupuk, rakyat perlu bibit, kasih bibit, sekolah dia perbaiki sekolah, nggak usah seminar lagi. Ya, kita sudah menghemat 300 triliun. Dengerin tuh, Prof. Ikrar. Program-program tetap jalan. Jangan halu mulu. Tidak ada yang disentuh. Apalagi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, nggak ada yang disentuh. Alah bacot, anggaran pendidikan dipangkas mau jadi apa negara ini bos? Karung basah, gue balik jadi ketapel lo kayak Agus. Tipe orang kayak gini antara dia korban provokasi atau malas baca atau emang dia oknum PNS nakal yang nggak terima kalau mereka sekarang nggak bisa ngabisin duit pajak lagi. Gue bacain lagi nih, Menteri Pendidikan tegasin kalau efisiensi anggaran nggak ganggu PIP sampai bantuan sekolah. Jadi PIP, dana bos, sertifikasi guru, renovasi sekolah, dan lain-lain semuanya masih ada. Yang dipangkas itu adalah biaya operasional di dalam Kementerian Pendidikannya, kayak buat perjalanan dinas mereka, pembelian ATK kantor, acara seminar, intinya yang kagak penting-penting amat. Soalnya instruksi Presiden Prabowo ini udah jelas kalau efisiensi anggaran ini nggak akan mempengaruhi gaji dan status pegawai dan kualitas kementerian buat pelayanan masyarakat. Tapi bener kok bang, gue di PHK, nih ada buktinya. Ya lo karyawan PKWT, kontrak habis ya selesai, bukan PHK itu namanya. Bang, lift sama AC kantor gue beneran tuh pada mati. Ya tinggal dinyalain, susah amat. Kemarin pas anggaran masih ada, kenapa nggak di maintenance? Kemanain duitnya? Dana pendidikan sekolah dipangkas bang. Ya lo tonton ulang lagi video ini dari awal coba. Intinya guys, efisiensi yang lagi dilakukan sekarang ini bener-bener buat buang lemak biar APBN kita sehat. Masalahnya yang nggak suka sama kebijakan efisiensi ini adalah orang-orang di dalam pemerintahan itu sendiri. Banyak oknum di dalam pemerintah yang menghalalkan segala cara buat merubah persepsi masyarakat seolah-olah presiden salah kebijakan. Padahal penyakitnya ya mereka sendiri, ladang korupnya diganggu, ngamuk kalau mereka jadi gonggong mulu kayak anjing. Gonggong mulu. Kan tagar adik Jokowi ini dibiarkan tanpa ada pembuktian yang jelas, maka aparat harus bertindak. Aparat harus bertindak. Ya, itu pesan yang harus ditegaskan kepada semua pihak karena hal-hal semacam ini nggak boleh dibiarkan. Apalagi nggak ada ujungnya. Harus ditangkap. Ujungnya itu ya harus ada laporan kepada pihak aparat tadi kalau memang ada kesalahannya. Tapi kalau dicari-cari kesalahannya, dan ini bisa berlaku ke Pak SBY nanti, ke Ibu Mega, ke Pak Habibie, Pak Soeharto, Pak Soekarno, bahkan Pak Prabowo juga. Kalau model semacam ini kita biarkan. Mencari-cari kesalahan. Persis, gitu. Karena semua orang pasti ada salahnya, apalagi dalam konteks presiden gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen menyusur ke arah situ, saya kira ini jadi kurang pas, kurang pantas malah gitu. Sehingga kita lupa bahwa di balik kekurangan dan keterbatasannya dia, itu juga ada kelebihannya yang perlu kita apresiasi juga. Sebagaimana kita memberikan kritik, dan ini harus sama porsinya. Betul. Kalau hanya kritiknya saja,
kemudian nggak jelas ujungnya, saya khawatir ini justru jadi kebencian, Bang. Yang memang itu justru kontraproduktif untuk membuat kohesi sosial masyarakat kita kuat. Justru karena ini saya akhirnya meragukan gerakan-gerakan kebencian tadi. Kok masih pakai cara-cara masa lalu ya, gitu, coret-coret, pakai tagar semacam itu, dan orang justru kesannya a priori ya negatif. Apaan sih gitu? Bang masih zaman begitu-begitu. Iya. Itu buat siapa sih? Dari lo buat lo, Waduh. atau gimana nih? Itu benar. Saya juga bingung kan. Dari lu buat lu untuk Dari lu. lu Iya, buat karena lu untuk lu. kalau misalkan generasi milenial, Gen Z, kan a priori, Bang. Iya. Apa? Masih bisa begitu? Iya. Apaan sih? Iya. Ini beres orangnya. Jadi kita ilfil aja. Tidak ada ukuran-ukurannya yang punya impact bagi masyarakat, ini yang dihemat. Bukan ototnya yang dikurangi. Makanya belanja pegawai itu tidak dikurangi. Ya, layanan-layanan dasar pegawai itu tidak dikurangi. Bantuan sosial tidak dikurangi. Layanan publik tidak merupakan bagian dari efisiensi. Jadi kalau kita berhemat ATK, bisa untuk memperbaiki ruang sekolah buat anak-anak kita gitu. Jadi ini bukan sekedar berhemat. Ini filosofinya beliau ini menghilangkan lemak tapi tidak mengurangi otot. Gaji pegawai, belanja pegawai dikurangi enggak? THR dihilangkan enggak? Gaji ke-13 dihilangkan enggak? Bantuan sosial, subsidi gas dihilangkan enggak? Subsidi BBM enggak? Ya, bantuan sosial tetap ada, layanan publik tetap ada. Jadi menurut saya berita-berita yang menyatakan bahwa imbas efisiensi lampu dimatikan bekerja dalam gelap itu pasti salah besar. Prof. Imbas Ikrar, efisiensi coba dengerin apa yang disampaikan oleh Pak Hasan Nasbi. karena layanan dasar ini tidak termasuk dalam kategori Biar efisiensi. tidak gagal paham. Efisienkan aja. Di kajian itu jumlahnya besar sekali. Kami akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait dengan berkembangnya berita yang sekarang ini atau akhir-akhir ini muncul di masyarakat. Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu akan dilakukan penelitian Ini lagi, lebih lanjut Prof. Ikrar. langkah Dengerin. efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Dengerin tuh, Prof. Ikrar. Mendapatkan data, Jangan jumlah halu penerima mulu. beasiswa Kasihan dah. Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar 14.698 miliar rupiah. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya. Sementara itu, beasiswa lain yang sedang berjalan yaitu 40.030 siswa beasiswa penerima LPDP, Kemendikti Saintek yaitu beasiswa pendidikan Indonesia, dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak. Dengerin beasiswa tuh, yang jangan sudah dilakukan. menyebarkan hal-hal yang hoax gitu kan, yang menimbulkan keributan. Yang bikin keributan.
mengenai atau terkait bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi. Karena kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas, yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut. Kadang ingin merasa heran terkait profesor-profesor nyinyir yang ada di Indonesia yang selalu salah kaprah dengan penerapan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Khususnya Prof. Ikrar Nusa Bakti ini yang kemudian mengatakan bahwa Bapak Presiden Prabowo akhirnya memutus kesejahteraan rakyat, memutus anggaran pendidikan, padahal jelas tertulis dan bahkan disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Hasan Nasbi dan juga Ibu Sri Mulyani mempertegas bahwa anggaran yang dipotong itu adalah anggaran-anggaran seremonial. Misalnya kegiatan-kegiatan diskusi, kunjungan kerja ke luar negeri, kunjungan kerja yang keliling-keliling tidak jelas, selesai keliling, lakukan FGD, fokus grup diskusian, seminar. Itu semua yang dipotong karena memang pada dasarnya kegiatan-kegiatan tersebut tidak substansi dan hanya buang-buang anggaran. Dan anggaran yang kemudian hasil pemangkasan tersebut, hasil efisiensi anggaran tersebut itu kemudian dianggarkan untuk hal-hal yang lebih substansi. Jadi kebodohan-kebodohan ataupun narasi-narasi provokatif yang kemudian disampaikan oleh nyinyiran para pembenci khususnya Prof. Ikrar ini seharusnya melakukan evaluasi diri, tapi memang susah lah bagi mereka barisan pembenci, barisan sakit hati. Apapun hal baik yang kemudian dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka pasti tidak akan ada benarnya di mata mereka, khususnya Prof. Ikrar Nusa Bakti. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.